Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful dari Prodi PAI dari kelas 5B non reguler PAI Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Al-Qadiri, Jember. Untuk menyingkat waktu, langsung saja, yaitu di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 5, yaitu tentang prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Konsep prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran itu, prosedur itu merupakan serangkaian aksi yang spesifik atau tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang juga sama. Pengembangan ini berasal dari kata dasar yaitu kembang, yang berarti diartikan tumbuh. Sementara pengembangan dalam sebuah kamus online disebut sebagai pengembangan secara tahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki. Evaluasi adalah kata Indonesia terjemah dari bahasa Inggris evaluation yang diterjemahkan menjadi penilaian. Evaluasi tersebut itu adalah suatu proses, bukan suatu hasil ya, satu proses. Hasil itu diperoleh dari kegiatan. Evaluasi adalah gambaran kualitas daripada suatu yang lebih baik menyangkut tentang nilai dan arti. Prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu perencanaan evaluasi, yaitu perencanaan harus melakukan perencanaan evaluasi, yaitu yang pertama bisa melakukan analisis kebutuhan evaluasi terhadap pembelajaran. Yang kedua yaitu menentukan tujuan penelitian. Jadi yang mau diteliti itu apa, jadi harus ditentukan terlebih dahulu. Terus yaitu untuk harus mengidentifikasi hasil belajar. Jadi peserta didik itu dianggap kompeten gitu apabila memiliki pengetahuan keterampilan gitu. Terus yang keempat itu harus menyusun kisi-kisi. Dimaksud ini adalah agar materi penilaian itu betul-betul perspektif dan juga relevan dan materi pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru kepada peserta didiknya. Dalam menyusun kisi-kisi harus memperhatikan dominan hasil belajar yang akan diukur dengan sistematis. Yang pertama yaitu harus aspek rekal, yaitu berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan tentang istilah-istilah, definisi, fakta, konsep, metode, dan juga prinsip-prinsip. B yaitu aspek komprehensif, yaitu berkenan dengan dan kemampuan dalam menjelaskan, menyimpulkan suatu informasi. Itu yang C. Yang ada tiga yaitu aspek aplikasi yang meliputi kemampuan dalam menerapkan hukum, prinsip, dan juga teori. Itu untuk yang E, langkah yang dapat dilakukan yaitu harus mengembangkan draft instrumen. Terus lagi yang keenam yaitu uji coba dan analisis soal. Yang ketujuh yaitu revisi dan merakit soal. Nomor 2 itu pelaksana dan monitoring evaluasi. Pada pelaksanaan ini tujuan evaluasi yaitu model dan jenis evaluasi atau objek evaluasi, instrumen evaluasi, sumber data, semuanya sudah disiapkan pada tahap perencanaan evaluasi. Yang pelaksanaannya itu bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan. Yaitu sini yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan non-teks dan juga teks. 3. Pengelolaan dan analisis data. Data ini yang berbentuk kualitatif diolah
dan dianalisis secara kualitatif. Terus yang keempat, menafsirkan hasil pengolahan. Memberikan interpretasi, maksudnya adalah memberikan pernyataan statement mengenai hasil pengolahan data tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.